SPT tahunan pajak 1770S via aplikasi e-filing. Yang pertama, buka situs https djponline pajak go.id atau e-filing pajak go.id. Yang kedua, masukkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, password yang dibuat saat daftar akun DJP Online. Dan yang ketiga, masukkan juga kode keamanan. Yang keempat, lalu klik login. Yang kelima, pilih layanan e-filing. Dan yang keenam, pilih atau klik buat SPT. Yang ketujuh, ikuti panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770S. Kamu dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Jika sudah tahu cara pengisian formulir 1770S, maka bisa pilih jawaban dengan bentuk formulir, tapi bila ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban dengan panduan. Yang kedelapan, jika memilih dengan panduan, klik SPT 1770S dengan panduan. Dan yang kesembilan, setelah itu, melakukan pengisian e-filing 1770S. Dimulai dengan mengisi data formulir tahun pajak, contohnya 2018. Selanjutnya, status SPT, contoh pilih status SPT normal bila baru pertama kali lapor pajak 2018. Jika sudah pernah dan ingin ada pembetulan, maka pilih pembetulan lalu mengisi kolom pembetulan ke berapa. Lalu klik langkah berikutnya. Dan yang ke-11, isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah disiapkan, tinggal tambah saja ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotongan atau pemungutan pajak, nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak dan jumlah PPh yang dipungut atau dipotong. Poin yang ke-12, masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721 A1 bagi pegawai swasta atau PNS 1721 A2 tinggal dimasukkan saja sesuai kolomnya. Bila mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21 di kolom jenis pajak. Kemudian isi NPWP pemberi kerja, perusahaan, tempat bekerja atau bendahara. Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom nama pemotong atau pemungutan pajak. Isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Poin yang ketiga, setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajakmu. Poin yang ke-14, klik langkah berikutnya. Selanjutnya, masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, klik langkah berikutnya, lalu masukkan penghasilan dalam negeri bila ada. Contohnya penghasilan dari sewa kontrakan, bunga deposito, dan lainnya. Selanjutnya, klik langkah berikutnya, lalu mengisi atau menjawab pertanyaan penghasilan luar negeri. Jika iya, sebutkan penghasilannya, dan jika tidak, klik langkah berikutnya. Untuk poin ke-20, masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada, misalnya warisan senilai 10 juta dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah selesai, klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final bila ada. Klik di tombol tambah, lalu isi. Contohnya, hadiah undian senilai 20 juta. Telah dipotong PPh final 25%, berarti 5 juta. Jika sudah mengisi, klik simpan. Lalu,
klik langkah berikutnya. Selanjutnya, memasukkan harta yang dimiliki dengan menjawab dulu pertanyaan apakah Anda memiliki harta. Lalu, klik langkah berikutnya. Langkah ke-26, tambahkan utang yang dimiliki, misalnya sisa kredit motor. Isi kode utang, nama pembeli pinjaman, alamat, tahun peminjam, dan jumlah utang. Lalu, klik simpan. Bila sudah pernah melaporkan daftar utang di e-filing, kamu bisa menampilkan kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Selanjutnya, tambahkan tanggungan yang dimiliki. Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-filing, dapat menampilkan kembali dengan pilih tanggungan pada SPT lalu. Jika punya tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah. Isi nama NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Dan yang selanjutnya, klik langkah berikutnya. Baiklah, untuk poin ke-29, isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan ke lembaga pengelolaan yang disahkan pemerintah, misalnya ke Basnas. Selanjutnya, klik langkah berikutnya. Untuk poin ke-31, masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri. Si status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misalnya wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja.